Organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Sistem reproduksi yaitu sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Organ reproduksi pada laki-laki ada dua bagian. Yang pertama, organ eksternal yang terdiri dari penis dan skrotum. Yang kedua, organ internal yang terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, dan uretra. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Fungsi penis untuk kopulasi atau persetubuhan, pengeluaran urin, dan semen. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra. Jika ada rangsangan seksual, rongga-rongga jaringan erektil terisi penuh oleh darah, maka penis menjadi tegang dan mengembang, yang disebut dengan ereksi. Skrotum disebut juga kantong pelir, berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum terdapat testis. Pada skrotum terdapat otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum untuk mengerut dan mengendur, sedangkan otot kremaster berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar lebih rendah dari suhu tubuh, karena pembentukan sperma dapat berjalan dengan baik jika suhu stabil, yakni 3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Testis terdapat dalam kantong skrotum. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki dewasa normal kurang lebih 100 juta sel sperma setiap hari. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang memiliki panjang 4-6 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Di dalam epididymis ini tempat menyimpan sperma kurang lebih selama 2 minggu hingga mengalami proses pematangan sampai sperma menjadi dewasa dan siap membuahi sel telur. Setelah sperma matang dari saluran epididymis, sperma disalurkan dalam vas deferens. Bagaimana prosesnya? Saat ereksi, maka otot dinding saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma ke saluran vas deferens. Terdapat 3 jenis kelenjar kelamin. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis, berjumlah sepasang menghasilkan nutrisi untuk sperma. Kelenjar prostat berjumlah 1 menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang ketiga, kelenjar bulboretral berjumlah sepasang dan menghasilkan getah basah. Saluran ejakulasi. Setelah dari vas deferens, semen atau mani yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut dengan ductus ejaculatoris. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan menegang untuk dapat menyalurkan semen ke dalam alat kelamin wanita. Peristiwa ini disebut dengan ejakulasi. Sperma yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati, lalu diserap oleh tubuh. Saluran uretra memiliki 2 fungsi, yaitu mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin.